تفضل أستاذ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى والديان معناه المجازي والمحاسب. والله جل وعلا يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة عراة ليس عليهم ثياب خفاة بلا نعال غرلا أي غير مختتنين بهما ليس معهم شيء من متاع الدنيا ثم يجازيهم ويحاسبهم على ما قدموا في حياتهم الدنيا من أعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan tentang nama Allah Jalla wa'ala Ad-Dayyan. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, Ad-Dayyan ma'nahu al-mujazil muhasibu. Di antara nama-nama Allah ada namanya Ad-Dayyan. Ad-Dayyan maknanya adalah yang al-mujazi, yang akan memberikan ganjaran, balasan, al-muhasib, yang akan menghitung segala macam amalan hamba dan akan memberikan balasan atas amalan tersebut. Maka Allah Jalla wa'ala akan mengumpulkan seluruh makhluk dari awal hingga akhir di hari kiamat dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dalam keadaan tidak berkhitan, dan dalam keadaan tidak membawa apapun daripada segala sesuatu yang dimiliki di dunia. Kemudian Allah akan memberikan bagi mereka balasan dan akan menghisap semua yang mereka lakukan atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan mereka. Jika perbuatan itu baik, maka Allah akan menghisap perbuatan tersebut, akan memberikan balasan kebaikan. Jika perbuatan yang mereka lakukan di dunia buruk, maka Allah akan menghisap segala keburukan mereka dan akan memberikan balasan baginya. Jadi makna Ad-Dayyan adalah Tuhan yang menghisap kemudian memberikan balasan. Naam. Qala ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Wa qala ta'ala وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah berfirman mengenai namanya Ad-Dayyan. Adapun nama Ad-Dayyan hanya termuat dalam sunnah dengan lafaznya. Tapi yang menyebutkan bahwasanya Allah akan memberikan balasan di hari kiamat, akan menghisap, banyak dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat. Di antaranya Allah berfirman, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari ini akan diberikan balasan setiap jiwa dengan apa yang dia perbuat. La zulmal yawm, tidak ada kezaliman pada hari ini. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah dialah yang begitu cepat hisabnya. Juga Allah berfirman, wa nadha'ul mawazinal qistah, dan kami akan letakkan timbangan yang adil yaumil qiyamah, di hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'an, tidak akan dizalimi sedikit jua pun jiwa. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, meskipun sebesar, meskipun sekecil biji sawi dan semacamnya, biji bayam, atau lebih kecil daripada itu, ataina biha, semua amalan yang diperbuat manusia sekecil apapun akan kami datangkan di hari kiamat. Akan Allah datangkan dan akan berikan balasan. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang menghisap semua amalan-amalan hamba. Nah. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan sekecil apapun dari kebaikan, dia akan lihat. Ya, dzarrah dalam bahasa Arab adalah sejenis binatang yang paling kecil diketahui bangsa Arab, lebih kecil daripada semut. Dzarrah diterjemahkan sebagian orang ya biji sawi, biji bayam, sebagian menerjemahkannya dengan atom. Hanya Allah yang tahu. Bangsa Arab tak tahu yang namanya atom. Ya, partikel terkecil. Yang penting sesuatu yang sangat kecil. Allah akan ya perlihatkan kepada manusia atas segala yang mereka lakukan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun, melakukan sekecil apapun daripada keburukan, pasti akan dia lihat. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa 40, "Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah." Allah tidak akan pernah menzalimi amalan hamba-hambanya sekecil apapun. Jadi apapun yang kita buat, sekecil apapun yang pernah kita lakukan, berinfak dengan Rp1.000, Rp2.000, bahkan senyuman yang kita berikan kepada seseorang, ada sampah di masjid kita ambil, kita simpan, kita buang di luar, sekecil apapun, Allah tak akan pernah menzaliminya. Maksudnya dengan tidak memberikan balasan, pasti diberikan balasan. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, bahkan jika itu kebaikan walaupun sekecil apapun akan dilipat gandakan, minimalnya 10 kali lipatan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan berikan dari sisinya ganjaran yang besar. Ya, tidak ada yang terluput. Zikir yang kita lakukan, bacaan yang kita bacakan, 1 huruf 10 kebaikan. Ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Selalu kita ucapkan dalam banyak keadaan. Berapa huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim? Ya, Bismi saja 3, udah 30 kebaikan. Allah ada 5. Ya, jadi begitulah segala macam bentuk kebaikan. Sekecil apapun akan dihisab dan akan diberikan balasan. Itulah makna dari nama Allah Ad-Dayyan. Naam. Wa qala ta'ala Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Ya, ayat semakna sebagaimana termuat dalam surah Al-Imran ayat 30. Allah berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharah." Ingatlah pada satu hari setiap jiwa dengan apa yang dia perbuat akan ditampakkan di hari kiamat, dihadirkan. Ya. Sekecil apapun kebaikan tersebut. Dan apa yang diperbuat oleh jiwa di dunia berupa keburukan, ya, maka dia ingin kalaulah dijauhkan antara dia dan antara perbuatan tersebut ganjarannya. Ya, jarak yang jauh. Ingin andai kata dijauhkan segala macam balasan atas keburukannya dari dirinya. Ya, kalau dapat dijauhkan sebagaimana jauhnya timur dan barat, maka itulah yang diinginkan. Ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, maka Allah ingatkan kalian, waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dengan Allah Jalla wa Ala atas apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuat. Ya, kalau tergelincir, wallahu raufum bil ibad. Allah itu begitu cintanya, begitu sayangnya, kasihnya kepada hamba-hambanya, segera bertaubat. Memang tak mungkin kita hidup tanpa dosa. Tak mungkin kita tak tergelincir ke dalam kesalahan. Karena memang diri kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kejahilan,
sifat kezaliman. Ya, namun segeralah bertobat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Naam. Wa yaumul qiyamati yusamma yaumaddin li'annahu yaumul jazaa'i wal hisabi. Qala Allah Ta'ala maliki yaumiddin ay maliku yaumil jazaa'i 'alal a'mali wal hisabi biha. Naam. Dan hari kiamat disebut dengan nama Yaumuddin. Maliki yaumiddin. Arti Yaumuddin ya disebut dengan Yaumuddin karena pada hari itu Yaumul Jazaa'i wal Hisab adalah hari segala macam amalan manusia akan dihisab dan diberikan ganjaran. Itulah makna ad-din. Arti Yaumuddin, Yaumul Hisabi wal Jazaa, hari di mana seluruh amal manusia dihisab kemudian diberikan ganjaran. Maliki, dialah raja di hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Allah berfirman Maliki Yaumiddin, ay Maliku Yaumil Jazaa, dialah pemilik hari yang akan diberikan semuanya ganjaran. Alal a'mali wal hisabi biha, atas segala amalan dan akan dihisab. Naam. Yadullu ala dhalika qawlu ta'ala yauma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq ay hisabuhum. Ya. Allah berfirman dalam surah An-Nur, yauma idin, pada hari itu, yuwaffihimullahu dinahum, Allah akan sempurnakan atas mereka dinahumul haqq, akan sempurnakan hisab mereka dengan benar dan akan menyempurnakan balasan atas apa yang mereka perbuat dengan benar pula. Naam. Wa qawlu ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Wa qawluhu ta'ala al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya, Allah berfirman dalam surah Ghafir 17, al-yawma, pada hari ini yaitu kiamat, tujza kullu nafsin bima kasabat, akan diberikan ganjaran setiap jiwa dengan apa yang dia perbuat. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 28 Allah mengatakan al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ingatlah pada hari ini kalian akan diberikan ganjaran atas apa yang kalian lakukan dahulu di dunia. Naam. Wa qawlu ta'ala a inna lamadinun ay majziyuna muhasabuna. Ya, dalam surah As-Saffat ayat 53 Allah mengatakan a inna lamadinun. Mereka bertanya, apakah kami akan majziyuna muhasabun, akan dihisab dan akan diberikan ganjaran? Ya, nah. Wa idza arafa al-aqilu anna rabba subhanahu dayyanun wa anna yawmal qiyamati yawmu jazaa'in wa hisabin wa annahu sayalqa Allah dhalikal yawmi la mahalah wa annahu fi dhalikal yawmi sayajidu a'malahu kullaha muhdaratan khairaha wa syarraha hasanaha wa sayyi'aha fa innahu sayuhsabu lidzalikal yawm hisabahu wa yu'addu lahu iddatuhu. Sayahsibu lidzalikal yawma hisabahu wa ya'uddu lahu iddatahu. Naam. Kata beliau, wa idza arafa al-aqilu anna Rabb subhanahu dayyan, jika hamba makhluk yang berakal telah mengetahui bahwasanya Allah dialah Tuhan yang Maha Suci, dayyan, akan menghisab dan memberikan ganjaran. Wa anna yaumal qiyamati yaumu jazaa' wa hisab. Ketika hamba tahu hari kiamat adalah hari akan diberikan balasan dan akan dihisab. Wa annahu sayalqallaha dzalikal yauma la mahalah, dan dia tahu akan jumpa Allah hari tersebut dan tak akan mungkin tidak, pasti. Wa annahu fi dzalikal yaum sayajidu a'malahu kullaha muhdarah, dan dia tahu ketika dia tahu pada hari itu akan dia dapati semua amalan yang dia lakukan dihadirkan, diperlihatkan, ditunjukkan. Ya, khairaha wa syarraha, yang baik, yang buruk, hasanaha wa sayyi'aha. Ya. Fa innahu sayahsibu lidzalikal yaum hisabah, maka hamba yang berakal akan benar-benar mengevaluasi segala macam amalan-amalannya. Ya, maka dia siapkan segala macam bentuk ya amalan-amalan untuk dihisab nanti di hari kiamat.
wa ya'uddu lahu uddatah, dan dia akan bersiap-siap dengan segala macam persiapan untuk dihisab. Andai kata ingin beruntung, persiapkanlah segala kebaikan agar dihisab Allah, segala kebaikannya kemudian diberikan ganjaran kebaikan. Ya. Nah. Rawal Imam Ahmad fi Az-Zuhdi an Abi Kilabah qala Abu Darda radhiyallahu anhu qala al-birru la yubla wal ithmu la yunsa wad dayyanu la yanam fakun kama syi'ta kama tadinu tudanu. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Zuhudnya dari Abu Qilabah, ya, berkata Abu Qilabah, berkata Abu Darda, al-birru la yablah, sungguhnya segala kebaikan tak akan pernah hilang. Ya, ini kaidah yang membuat kita nyaman, tentram. Segala kebaikan kita tak akan pernah hilang. Buat saja, pasti dituliskan, dicatatkan, diingat, ya, dan akan diberikan balasan. Kadang-kadang kita lupa apa yang telah kita buat dari kebaikan. Kadang-kadang kita tak peduli apa yang kita buat dari kebaikan, kita anggap remeh, temeh, sepele, tapi tak remeh bagi Allah. Ya, boleh jadi infak-infak kita yang ikhlas, yang sedikit, mengalahkan infak-infak kita yang banyak, yang kurang keikhlasannya. Ya, mungkin saja senyuman kita, kata-kata kita yang ikhlas, yang kita tidak pernah anggap, Allah Subhanahu wa taala ya membesarkan ganjaran pahalanya. Sebaliknya mungkin saja apa yang kita anggap banyak ternyata tak ada makna di sisi Allah karena hilang dengan riya, dengan ujub, hilang dengan sum'ah, hilang dengan merasa ya telah memberikan jasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semacamnya. Yang jelas semuanya Allah Subhanahu wa taala akan hisab. Al-birru la yabla. Segala macam kebaikan tak akan pernah hilang dan sirna, tak akan pernah usang. Balia yabla, usang. Baju akan usang. Tapi kebaikan tak akan pernah usang. Mana usang? Ya, lama, lambat laun, jelek, lambat laun, punah, binasa. Sebagaimana benda-benda yang kita miliki, lambat laun usang. Tapi kebaikan tak pernah usang. Wal ithmu la yunsah. Tetapi yang namanya dosa-dosa yang kita lakukan juga tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lupa, sudah banyak kita berbuat dosa, terlalu banyak sehingga kita lupa dosa-dosa apa yang kita buat. Tapi tidak akan pernah Allah lupakan. Ya. Berkata manusia di hari kiamat, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Aduhai, alangkah menakjubkan, kitab ini tidak pernah meninggalkan apapun perbuatan terkecil maupun terbesar, semuanya Allah abadikan, dituliskan. Ya. Yauma yab'atsumullahu, mana syaitnya? Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Ingatlah pada hari Allah akan bangkitkan mereka semua. Ya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Maka Allah beritahukan dengan segala yang mereka buat dahulu. Ahsahullahu wa nasuhu. Allah menghitung semua yang mereka buat sementara mereka melupakannya. Kita telah lupa. Jika ditanya apa dosamu setahun lalu, tak ingat lagi kita. Jangankan setahun lalu, minggu lalu apa yang kau lupa, apa yang kau buat daripada dosa, kita tak ingat. Mata yang berkhianat, tangan yang berkhianat, kaki yang berkhianat, hati yang berkhianat. Ucapan kita yang mendatangkan dosa berupa ghibah, tak sengaja, akhirnya melantur ke sana kemari, ghibah, namimah, banyak dosa-dosa kita. Ahsahullahu wa nasuh. Semuanya Allah hitung, ingat, dan akan memberikan ganjaran sementara kita lupa. Al-birru la yabla wal ithmu la yunsa. Kebaikan tak akan pernah lenyap, dosa tak akan pernah dilupakan. Wad-dayyanu la yanam. Tuhan Allah ad-dayyan, yang senantiasa menghisab, yang senantiasa memberikan balasan, tidak pernah tidur.
Masya Allah, nikmat punya Tuhan semacam ini. La yanam, Tuhan yang tak pernah tidur. Tak pernah dia lalai dan lupa atas apa yang diperbuat hambanya. Selalu mendengar rintihan hambanya, doa-doa hambanya. Ya. Fakun kama syi'ta. Karena itu, jadilah engkau sebagaimana kau kehendaki. Mau jadi Fir'aun, jadi. Mau jadi Namrud, jadilah. Kau mau jadi Qarun, jadi. Silahkan kau memilih jalannya Musa atau Fir'aun, jalannya Ibrahim atau Namrud, jalannya Abu Jahal atau jalannya Muhammad. Silahkan kau pilih, ambil sikapmu. Fakun kama syi'ta kama tadinu tudaan. Ya. Sebagaimana kau menghisap apa yang telah kau lakukan, engkau kelak akan dihisap pula atas apa yang kau lakukan. Sebagaimana kita berusaha untuk mengevaluasi diri, ya, memperbaiki segala macam kesalahan-kesalahan, demikian jugalah Allah Jalla wa'ala akan senantiasa menghisap apa yang kita perbuat. Kama tadinu tudan. Naam. فالكيس من دان نفسه وحاسبها ما دام في دار المهلة والعمل والعاجز من أهملها سادرة في غيها وأتبعها هواها إلى أن يفجأه الندم. Falkaisu, orang yang cerdik. Siapakah orang yang cerdik itu? Ya. Mandana nafsahu wa hasabaha, adalah orang yang senantiasa evaluasi diri, ya, menghitung dengan ketat segala yang dilakukan. Madama fi daril muhlati wal amal, selama dia dalam kampung ya Allah berikan kita tangguh, yaitu dunia, kampung kita masih bisa beramal. Dunia disebut darul muhlah, kampung yang Allah beri tangguh. Tak dibalas langsung segala yang kita perbuat di dunia ini. Nanti balasannya hari kiamat. Walaupun ada sebagian balasan-balasan dunia yang Allah berikan langsung atas kebaikan ataupun keburukan, tapi ada balasan yang lebih sempurna daripada itu nanti di hari kiamat. Darul muhlah. Ya. Orang cerdik adalah orang yang senantiasa introspeksi dirinya, menghisap dengan ketat segala macam amalannya. Di negeri ini, darul muhlah, negeri Allah beri manusia tunda. Wal amal, negeri yang manusia disuruh beramal. Ya. Kata salah seorang sahabat, al-yawma amalun wala hisab, dan disebutkan kepada Nabi, hari ini adalah hari kita masih bisa beramal dan belum ada hisab untuk amalan di dunia ini. Nanti di hari kiamat hisabun wala amal, yang ada hanyalah hisab, tak ada lagi kesempatan untuk beramal. Sekarang belum lagi datang hari dihitungnya segala macam amalan. Nanti datangnya hari kiamat. Sekarang masih ada kesempatan beramal, maka beramallah. Al-yawma amalun wala hisab. Hari ini kita masih bisa beramal. Lepas ini kita bisa bekerja dengan niat untuk mencari nafkah bagi anak istri kita. Lepas ini kita bisa beramal saleh, bersedekah, berinfak, nyambung silaturahmi, berzikir, baca Quran. Ya. Kita bisa berpuasa, banyak yang bisa kita buat karena negeri ini adalah darul amal. Al-yawma amalun wala hisab, belum lagi datang masanya Allah akan hisab. Ghadan, besok, tatkala kita telah binasa, hisabun wala amal. Yang ada adalah hisab, tak ada lagi kesempatan beramal. Banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal. Mereka sekarang sudah meninggal itu bagi mereka hisabun wala amal. Adalah hari hisab, mulailah dihitung segala amalan, diberikan ganjaran dalam barzakh. Ya, tak ada lagi amal. Setelah orang mati tak bisa lagi beramal. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluh. Jika telah mati anak Adam, terputuslah amalannya. Mumpung kita masih bisa bernafas, ya alhamdulillah Allah berikan kesehatan, maka beramallah, beraktivitaslah yang mendatangkan kebaikan, mengisi kebaikan-kebaikan catatan amalan kita. Wal ajizu, orang yang lemah, al ajizu, orang yang lemah imannya, ya, lemah cita-citanya, lemah keinginannya untuk akhirat. Man ahmalaha sadiratan fi ghayha, adalah orang yang menyia-nyiakan dirinya
berketerusan dalam kesesatannya, wa atba'a hawaha, senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ila an yafja'ahun nadam, hingga akhirnya dia dikejutkan dengan kematian. Ketika itulah timbul penyesalan. Herannya kita sekarang, negeri yang masih bisa banyak beramal, tapi kita malas beramal. Padahal inilah kesempatan banyak yang kita bisa perbuat dari kebaikan. Kebaikan yang paling mudah, tak bisa kita berbuat banyak kebaikan apapun juga, adalah zikrullah. Itu yang paling mudah dan paling dahsyat ganjarannya. Itu pun kita abaikan. Segala macam amalan ada kesulitannya, tapi yang namanya zikrullah tak ada kesulitan. Ya, Masya Allah. Dan hari kiamat nanti, hari yang kita sesalkan adalah hari yang ketika kita melewati waktu-waktu lengang, kita tidak berzikir kepada Allah pada waktu tersebut. Itu yang paling kita sedihkan. Semua orang ketika nanti di hari kiamat akan menyesal. Ahlul ta'at menyesal. Yang banyak buat taat menyesal. Ahlul maksiat lebih menyesal. Ahlul ta'at menyesal kenapa dahulu hidup tak lebih banyak beramal. Tentulah lebih dahsyat kenikmatan Allah limpahkan kepadanya. Ya. Apa cita-cita orang yang telah mati terkubur? Cita-citanya ingin dihidupkan untuk 1 kali sujud kepada Allah SWT. 1 rakaat pun bolehlah. Itu cita-cita orang yang mati nanti. Sekarang kita masih bisa sholat beratus-ratus rakaat. Ya, tapi kita abaikan. Naam. Rawa Ibnu Abi Dunya fi kitabih Muhasabatun Nafsi anil Khalifatir Rasyid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazanu a'malakum qabla an tuzanu wazinu a'malakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakum al-yawma an tuhasibu anfusakumul yawma wa tazayyanu lil 'aradil akbari yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Muhasabatun Nafsi menyebutkan daripada Al-Khalifatir Rasyid Umar bin Khattab, bahwasanya Umar berkata, hasibu anfusakum, wahai manusia, banyak-banyaklah kalian introspeksi diri sekarang. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian dihisab. Hitung-hitunganlah sekarang. Mau tidur, sebelum tidur renungi lagi apa dosa-dosa yang kau buat hari ini. Beristighfarlah, bertobatlah. Jika ada manusia yang kau zalimi, segera minta maaf, minta ampun, tunaikan hak-haknya. Seperti itu setiap harinya. Hasibu anfusakum, setiap hari kalian periksa lagi diri kalian, cek amalan kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab Allah. Wazinu a'malakum qabla an tuzan, mulailah kalian timbang-timbang amalan kalian sebelum nanti Allah yang timbang. Fa innahu ahwanu 'alaikum fil hisab ghadan, kalau kalian sejak dini banyak menghisab amalan kalian, menghitung-hitung amalan kalian, memperkirakan amalan kalian bagaimana kelak dihitung Allah SWT, sebelum ditimbang Allah, timbang dulu. Kayak kita mau pergi ke bandara, barang banyak, takut nanti ini timbangannya overload. Sebelum tiba di bandara, kalau kita pergi umroh tuh biasanya, pulang umroh, sibuklah beli timbangan. Ya, untuk apa beli timbangan? Hitung-hitungan. Lewat enggak ini? Oh, ini udah 40 kilo, bahaya ini. Kurangi. Supaya apa? Supaya enggak kaget. Nanti tak ditimbang-timbang sebelumnya, kaget. Ternyata lebih overload, udah 50 kilo. Ya, harus bayar sama dengan harga tiket pulang balik. Maka sebelum kita ditimbang Allah, timbang dulu amalan kita, perkirakan, apa yang kubuat ini ya? Bahaya ini, kayaknya berat timbangan keburukan. Segera taubat istighfar. Hak manusia kembalikan, hak Allah minta kepada Allah ampunan. Itu lebih ringan. Ya. Sebelum nanti Allah langsung menghisab.
Kata beliau, ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Lebih ringan kalian menghisab diri kalian sekarang sebelum nanti Allah yang hisab. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar, berhiaslah kalian, bersiap-siaplah kalian menyambut hari al-'ardil akbar, hari dipaparkan segala yang kita perbuat, hari yang besar. Semua orang ditunjukkan kitab catatan amalannya. Subhanallah. Ya, setiap orang akan ditunjukkan atas apa yang dia lakukan dalam kitab catatan amalannya. Maka bersiaplah untuk hari tersebut dengan kebaikan-kebaikan, hiasi diri kalian dengan kebaikan, kesolihan, ketaatan. Ya, akan kalian tuai nanti di hari kiamat. Semailah kebaikan di dunia dan pikir-pikirlah berbuat kezaliman. Ya, nanti hari kiamat dan kematian tak tahu kapan datang menjemput. Yang paling musibah adalah ketika orang mati belum sempat bertobat. Ketika mati membawa kezaliman manusia, itu yang paling masalah. Sekarang masih bisa kita perbaiki. Amalan bisa diperbaiki, kezaliman bisa dipulangkan. Tapi nanti kalau sudah mati, selesai. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafi. Hari itulah semua akan ditunjukkan, diperlihatkan atas apa yang dilakukan, tak akan ada yang tersembunyi sedikit jua pun. Sekarang masih bisa menyembunyikan keburukan di hadapan makhluk. Hari kiamat semua akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian makhluk disidang di hadapan seluruh makhluk lainnya. Yang Allah kasihani disidang tertutup. Fa yadha'u kanafahu, Allah buat ada penghalang, hijab, penutup. Yang lain tak tahu dia dihisab Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan baginya keburukan akan dihisab di hadapan orang banyak. Ya. Nah. Awala yadhkuru adh-dhalimul ghasumu hawla al-matla'i wa siddatil hisabi wa qawla ad-dayyani subhanahu fi dhalika al-yawm la yanbaghi li ahadin min ahli an-nari an yadkhula an-nara wa lahu inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta ukissahu minhu wa la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhula al-jannata wa li ahadin min ahli an-nari 'indahu haqqun hatta ukissahu minhu hatta al-latama. Awala yadhkuru adh-dhalimul ghashum haula al-matla', tidakkah orang yang berbuat kezaliman berpikir kelak bagaimana dahsyatnya huru-hara hari kiamat, wa syiddatul hisab, bagaimana dahsyatnya perhitungan Allah, wa qaul ad-dayyani subhanahu, tidak ada dia ingat apa perkataan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari tersebut yang namanya adalah ad-dayyan. La yanbaghi li ahadin min ahli an-nari an yadkhulan nar. Allah ad-dayyan akan berkata di hari kiamat, tidak layak ada seorang pun penghuni neraka masuk ke dalam neraka, walahu inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta uqisahu minhu. Sebelum kusempurnakan baginya segala macam hak-haknya yang diambil oleh orang-orang dari penghuni surga, tak akan memasukkan di dalam neraka. Dia masih punya hak. Pada sebagian orang-orang beriman, mungkin jadi orang-orang beriman ini berbuat kezaliman kepada orang kafir atau orang fasik. Orang beriman ini masuk surga, tapi dia punya kezaliman terhadap orang kafir. Orang kafir ini atau orang fasik ini, pelaku maksiat, tidak akan masuk neraka sampai Allah ambil dahulu haknya. Yang di dunia dizalimi oleh penghuni surga. Berarti akan berkuranglah kenikmatan ahli surga, akan dipindah, ditransfer kebaikannya kepada orang yang akan masuk neraka ini. Dan dengan hal tersebut akan diringankanlah azabnya di neraka. Tak akan masuk neraka dia sebelum diambil miliknya. Ini ngeri ini. Subhanallah. Ahli neraka saja yang pasti masuk neraka tidak akan masuk neraka sebelum dikembalikan hak-haknya yang diambil oleh orang-orang penghuni surga. Ngeri kita. Sudah pasti masuk neraka, kafir dia, tapi tak akan masuk ke neraka sampai sepenuhnya dipenuhi haknya yang diambil di dunia, tidak dikembalikan oleh orang beriman. Mengerikan sekali. Wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhul jannah. Tidaklah layak seorang penghuni surga masuk surga,
wa li ahadin min ahli nari indahu haqqun hatta aqsah minhu hatta latmah. Sehingga ya tidaklah layak seorang penghuni surga masuk ke dalam surga sehingga hak-haknya yang diambil oleh orang-orang yang menjadi penghuni neraka terlebih dahulu akan dia ambil bagiannya, haknya di hari kiamat, akan menambah hisabnya di surga, menambah kedudukannya, kenikmatannya, akan diambil daripada orang menzaliminya. Ya, penghuni surga ditempeleng sama orang kafir atau ditempeleng oleh pelaku maksiat, fasik, pembunuh bayaran, pembunuh berdarah dingin, pembegal dan semacamnya. Mau masuk surga tak diizinkan Allah sampai sepenuhnya hakmu kau ambil dulu. Yang dahulu memegal dia sudah dimasukkan ke dalam, akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebelum masuk neraka, dahulu kau begal dia, putus tangannya kau buat, ya, kau tikam dia, luka, kembalikan dulu haknya. Diambillah daripada orang ini, ya, kebaikan-kebaikannya kalau ada, kalau tak ada kebaikannya sama sekali, dosa orang-orang yang dizaliminya ini ditimpakan kepadanya sehingga menjadi ringanlah. Ya, dosa-dosanya berkurang, semakin tinggi derajat surganya, orang ini semakin dalam derajat nerakanya. Hatta latmah, walaupun satu kali tamparan. Tamparan bagaimana pula dengan tikaman, bagaimana pula dengan pembunuhan, mutilasi, semuanya. Subhanallah. Demikian ikhwati fillah, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Insyaallah. Apakah amal keburukan-keburukan kita yang sudah diampunkan Allah juga akan ditampakkan? Ya, semua yang kita buat akan ditampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sekecil apapun kebaikan akan dilihat. Sebaliknya pun demikian, akan kita lihat. Tidak akan ada yang dilupakan, semuanya Allah tulis. Setelah itu baru Allah pilih-pilih. Ini udah aku maafkan, ini udah aku toleransi. Semua catatan itu tak akan pernah hilang. Kita lihat, melihat kejelekan, sedih, aduh bahaya, ini bahaya. Tapi Allah Maha Rahim, Maha Penyayang. Ini ku ampunkan, ini ku tutupi bagi manusia, ini. Ya, ini kau telah bertobat, ku hapus. Tapi pasti kita lihat. Allahu ta'ala alam.